Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi pada materi fisika SMA. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan hukum Newton. Pada dasarnya, materi hukum Newton sudah teman-teman dapatkan di bangku SMP. Nah, apa perbedaannya ketika di SMP dan di SMA? Kita bisa simak. Kalian bisa mengetahui penambahan apa saja terkait hukum Newton ketika di SMP dan ketika di SMA. Nah, di sini pada awalnya saya menampilkan ada 3 gambar, di mana ada anak yang sedang memindahkan almari dengan keset, ada mobil yang direm, kemudian orang yang di dalamnya terdorong ke depan, kemudian ada anak yang bermain tarik tambang. Nah, kira-kira dari ketiga foto ini bagaimana sih jika dibahas dengan hukum Newton? Nah, kalian untuk memahaminya simak dengan seksama, dengan teliti, jangan di-skip video penjelasan berikut ini. Nah, yang pertama, kalian harus tahu apa alasannya, mengapa kita belajar tentang hukum Newton. Nah, dalam pembahasan tentang gerak benda, kalian harus bisa membedakan arti dari kinematika dan dinamika gerak. Untuk membahas masalah gerak benda harus bisa membedakan kinematika dan dinamika gerak. Kita pertama bahas tentang kinematika gerak Apa sih kinematika itu? Jika dideskripsikan dalam sebuah pertanyaan, bagaimanakah mendeskripsikan gerak benda? Nah, kita belajar bahwa gerak benda dapat berubah ketika ada percepatan. Nah, pada semester 1 kemarin, kalian sudah belajar tentang ada gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah beraturan, gerak melingkar, gerak parabola. Nah, di mana dari materi tersebut kalian ditujukan pada salah satu identitas gerak benda, yaitu ada kata percepatan. Nah, tetapi kita tidak mempelajari apa yang menyebabkan perubahan gerak benda tersebut. Kita hanya tahu, oh benda itu bergerak dengan percepatan sekian, dengan kecepatan sekian. Namun kita tidak tahu kira-kira yang menyebabkan benda itu bisa bergerak apa saja. Apa yang bisa menyebabkan benda itu bergerak? Kita tidak mempelajarinya sampai hal demikian. Nah, untuk selanjutnya dalam dinamika kita belajar tentang menganalisis penyebab gerak benda. Nah, ternyata jawabannya dari penyebab gerak benda itu dipelajari dalam dinamika gerak. Nah, B. Newton memperkenalkan konsep gaya yang menyebabkan perubahan gerak. Nah, ini yang B. Ternyata Newton itu memperkenalkan konsep gaya, gimana kata kuncinya ini gaya yang menyebabkan perubahan gerak. C. Ketika kita tahu sumber dan karakteristik gaya yang mempengaruhi benda, nah kita jika tahu karakteristik gayanya apa, maka hukum Newton tentang gerak membantu kita untuk memprediksi gerakan. Nah, untuk memprediksi gerak benda itu. Jadi, kalian mempelajari hukum Newton ini melengkapi pembelajaran sebelumnya tentang gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah beraturan. Itu kita mempelajari penyebabnya. Kenapa kok itu bisa bergerak? Gaya apa saja yang menyebabkan perubahan gerak? Nah, kita menitik beratkan pada poin B ini. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita mengenal banyak gaya.
Ada gaya dorong, gaya tarik, gaya gesek, dan lainnya. Nah, untuk itu di slide selanjutnya kita masuk ke hukum 1 Newton. Nah, hukum 1 Newton, coba kita perhatikan pernyataan ini. Jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, ya, maka jika benda semula diam akan tetap diam. Kedua, jika benda yang bergerak akan terus bergerak dengan kecepatan tetap. Maka secara matematisnya berbunyi seperti ini. Ya, resultan gaya, maka ditulis secara matematisnya adalah sigma F. Sigma F artinya penjumlahan gaya yang bekerja pada benda, resultannya. Sigma ini menyimbolkan resultan atau jumlah yang bekerja pada benda itu sama dengan 0. Kenapa kok sama dengan 0? Indikasinya ada dua hal ini. Kalau bendanya itu bergerak, maka akan bergerak dengan kecepatan tetap. Tapi jika bendanya diam, ya akan diam terus. Nah, arti dari sigma F sama dengan 0 itu seperti itu. Bukan berarti bendanya selalu diam, tetapi bisa bergerak, namun gerak benda itu dengan kecepatan yang tetap. Nah, ini kata kuncinya, kecepatan yang tetap. Nah, penjelasannya. Hukum 1 Newton menjelaskan sifat benda yang cenderung mempertahankan keadaannya. Nah, dia itu lebih cenderung mempertahankan keadaannya. Diam atau gerak lurus beraturan. Yang kedua, sifat cenderung mempertahankan keadaan itu disebut dengan sifat inersia. Kalau ada kata-kata sifat inersia, itu artinya dia mempertahankan keadaan. Atau nama lainnya adalah kelembaman benda. Nah, hukum 1 Newton bisa dikatakan dengan hukum kelembaman. Yang C, ukuran kelembaman suatu benda adalah massa. Nah, di sini ukuran kelembaman suatu benda adalah massa. Semakin besar masanya, ya dia akan mempertahankan kedudukannya semakin besar. Nah, contoh penerapannya, saat mobil berjalan dan direm mendadak, tubuh akan bergerak ke depan karena tubuh cenderung mempertahankan kedudukan. Nah, contoh tadi itu yang di awal, gambar di awal itu contoh dari penerapan hukum 1 Newton. Kita jika duduk, awalnya kalau dilihat dari sudut pandang kita di dalam mobil kan posisinya diam. Mobilnya yang bergerak. Tapi ketika direm, kita akan ke depan badannya. Itu karena kita sedang mempertahankan kedudukan kita. Nah, yang kedua, contohnya saat pesawat berada di ketinggian yang konstan, ya, di ketinggian yang konstan, pesawat akan memiliki kecepatan di udara yang konstan dan seakan-akan pesawat kelihatan diam. Walaupun aslinya pesawat itu tidak diam, pesawat bergerak tetapi dengan kecepatan yang konstan. Nah, hukum 1 Newton, contoh penerapannya dalam soal. Contoh kasus 1 ya, orang yang terdapat di dalam lift yang diam. Nah, ada orang di dalam lift yang diam. Diketahui, sebuah lift di Rumah Sakit Hermana mempunyai massa 300 kilo dalam kondisi diam saat lift akan menutup. Nah, kedua orang yang terdapat di dalam lift mempunyai massa masing-masing sebesar 60 kilo dan 75 kilo. Berapakah gaya normal yang bekerja pada lift? Nah, kasus ini ada lift yang dalam kondisi diam.
Di mana posisinya lift itu terbuka, orang masuk di dalamnya, tapi lift masih dalam keadaan diam, belum bergerak. Ditanya, lift itu punya massa 300 kilo dan di dalamnya ada orang yang berat massanya itu 60 dan 75 kilo. Berapa gaya normalnya? Nah, jawab. Langkah pertama ya, kalian itu harus mampu menganalisis gaya yang bekerja pada benda. Nah, kalian dalam hal ini saya kenalkan analisisnya itu terkait gaya normal dulu. Nanti kita akan mempelajari banyak macam-macam gaya. Nah, langkah pertama ini selalu usahakan digambar. Nah, ada lift, di dalamnya ada 2 orang. Lift dengan berat lift sendiri. Orang dengan berat orang sendiri. Ada orang 1, ada orang 2. Setelah tahu, pilih persamaan hukum Newton yang tepat. Nah, karena posisi lift diam, artinya dia menggunakan hukum 1 Newton. Bagaimana? Nah, ini dia. Sigma F sama dengan 0, hukum 1 Newton. Di mana gaya normal itu ya, gaya normal itu arahnya adalah ke atas. Nah, ini kurang ya. Kalian bisa menambahi gaya normal itu arahnya tegak lurus dengan bidang ini ke atas. Maka karena dia ke atas, dilawan oleh beratnya lift yang arahnya ke bawah. Dilawan oleh beratnya orang yang arahnya ke bawah. Dilawan oleh beratnya orang kedua yang arahnya ke bawah. Maka di sini tanda minus. Karena dilawan. Karena dia ini berat, maka kan persamaannya adalah massa kali gravitasi. W lift, maka massanya lift berapa? 300 kali percepatannya dianggap 10. Begitu dengan orang 1, begitu dengan berat orang 2. Sehingga jika dijumlahkan menghasilkan 4.350 Newton. Sehingga jika ditanyakan gaya normal yang bekerja pada lift adalah 4.350 Newton. Nah, itu penerapan dari hukum 1 Newton. Jika secara matematisnya seperti ini. Terus, nah ini untuk hukum 1 Newton. Tapi dalam kasus teori hukum 1 Newton. Ada pernyataan. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Benda akan bergerak lurus berubah beraturan. 2. Perubahan kecepatan benda sama dengan 0. 3. Benda tidak mungkin bergerak dipercepat. 4. Benda yang diam akan tetap diam. Jika resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda sama dengan 0, nah, pernyataan yang benar berkaitan dengan hukum 1 Newton ditunjukkan oleh nomor berapa? Nah, kata kuncinya hukum 1 Newton itu untuk benda yang diam atau bergerak dengan kecepatan konstan. Nah, untuk pernyataan yang pertama, benda akan bergerak lurus berubah beraturan. Otomatis salah, karena hukum 1 Newton berlaku GLB, bukan GLBB. Terus yang kedua, perubahan kecepatan benda sama dengan 0. Artinya, kalau kita tulis adalah sigma V sama dengan 0. Artinya, kecepatannya tetap, tidak ada perubahan kecepatan. Ya kan? Tidak ada perubahan karena delta itu menyimbolkan perubahan. Artinya kalau tidak ada perubahan kecepatan, gerak benda itu V-nya tetap. Kalau V-nya tetap berarti bergerak beraturan. Dia termasuk hukum 1 Newton. Untuk yang ketiga, benda tidak dipercepat. Nah, benda tidak mungkin dipercepat. Ya, benda tidak dipercepat, artinya kan kecepatannya sama.
berarti benar. Dia termasuk hukum 1 Newton. Terus yang keempat, benda yang diam akan tetap diam. Ya, posisi benda diam akan tetap diam itu berlaku hukum 1 Newton. Nah, ini contoh kasus terkait dengan teori hukum 1 Newton. Next. Nah, tentang hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton, jika kita baca definisinya, yaitu percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan resultan gaya dan berbanding terbalik terhadap massa benda. Nah, secara matematisnya seperti berikut ini. A ya, itu berbanding lurus dengan sigma F dan berbanding terbalik dengan massanya. Sehingga jika secara matematis hukum 2 Newton itu bisa berbentuk sigma F atau resultan gaya sama dengan massa dikalikan dengan percepatan. Di mana sigma F itu adalah resultan gaya, satuannya Newton, M adalah massa benda, satuannya kilo, A adalah percepatan benda, satuannya meter per sekon kuadrat. Penjelasannya. Nah, hukum 2 Newton digunakan pada kasus gerak benda yang disebabkan oleh beberapa gaya yang menghasilkan resultan tidak nol. Nah, sini resultan tidak nol, sehingga mempunyai percepatan. Nah, karena benda memiliki resultan tidak nol, maka benda itu pasti memiliki percepatan. Atau kecepatannya berubah, ada perubahan kecepatan sehingga mempunyai percepatan. Nah, dalam soal biasanya pada kasus ada gerak horizontal, gerak vertikal, bidang miring, dan lainnya. Nah, ingat catatan, kalian harus memahami beberapa jenis gaya yang mempengaruhi benda itu. Nah, untuk beberapa jenis gaya nanti kita akan kenalkan setelah hukum 2 dan 3 Newton nanti. Nah, hukum 2 Newton, contoh penerapannya ya, dalam kasus kehidupan sehari-hari. Ada sebuah batu besar berada pada jarak 25 meter di depan sebuah kendaraan yang bermassa 500 kilo, yang sedang bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon. Ada batu yang jaraknya 25 terhadap kendaraan yang bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon. Agar tepat berhenti sebelum mengenai batu, kendaraan tersebut harus direm dengan gaya sebesar berapa? Nah, bagaimana cara menyelesaikan soal ini? Coba kita perhatikan. Kata kuncinya kendaraan awal mula punya kecepatan dan kemudian direm. Artinya kendaraan mengalami perlambatan. Nah, jika ada perlambatan atau percepatan, itu menggunakan hukum 2 Newton. Nah, ini. Artinya jika kita mencari gaya, kita harus sudah menemukan massa, kita sudah harus menemukan percepatan. Nah, massa siapa? Yang ditanyakan kan ini kendaraan, berarti massanya kendaraan A, percepatannya kendaraan. Namun di sini kita belum mempunyai nilai percepatan. Nah, gimana cara mencari besar nilai kecepatan? Kita kembali pada konsep gerak kinematika. Jika ada percepatan, pasti menggunakan persamaan GL/BB. Nah, coba usahakan gambar kasusnya, ya. Coba usahakan gambar kasusnya. Ini ada batu, ada mobil. Mobil ini punya kecepatan awal 10 meter per sekon. Dia melaju agar tidak menabrak batu ini, dia akan mengerem. Pasti kalau kata mengerem hingga berhenti ya, biar
sampai berhenti ya. Di mana mobil ini mengetahui batu itu jaraknya 25 meter. Berapakah gayanya? Kita bahas, cari percepatannya dulu. Menggunakan persamaan GLBB, ini sudah kalian dapatkan di semester 1. Karena mobil akan berhenti, maka perlambatan A-nya negatif. Dan kecepatan akhirnya itu 0. Nah, ini kata kuncinya. Karena nanti dia kan diam, direm. Maka kecepatannya akhir itu 0. Maka kita ubah dari persamaan umum ini, VT-nya 0. Sama dengan ada V0 kuadrat jadi minus karena ini mengarah pada perlambatan. A-nya negatif. Kalau A-nya negatif, jadi tanda plusnya ini menjadi min. Sehingga 2AS sama dengan V0 kuadrat. A V0 kuadrat per 2S. Kecepatan awalnya kendaraan itu 10 kuadrat. 2 dikalikan jaraknya 25 meter. Maka percepatannya adalah 2 meter per sekon kuadrat. Sudah ketemu nilai percepatannya, jadi gaya kendaraan saat direm, nah kendaraan itu punya gaya saat direm, itu sebesar F sama dengan M kali A, 500 kilo kali 2 meter per sekon kuadrat. Hasilnya adalah 1000 Newton. Nah, ini contoh kasus penerapan hukum 2 Newton. Nah, sekarang kita masuk hukum ketiga Newton. Nah, hukum ketiga Newton, coba kita baca definisinya. Jika Anda memberikan gaya pada suatu benda atau gaya aksi, Anda akan mendapatkan gaya yang sama besar, tetapi arahnya berlawanan atau gaya reaksi dengan gaya yang Anda berikan. Artinya, jika kita memberikan aksi, pasti ada gaya reaksi yang arahnya negatif. Nah, penjelasannya kita bisa memahami hukum 3 Newton dengan beberapa contoh yang nyata. Nah, contohnya, nah ini ada balon yang sudah ditiup. Saat dilepas ya, udara di dalam balon itu mendorong keluar balon. Nah, ini aksinya. Nah, karena udara keluar mendorong balon naik ke atas. Nah, ini reaksinya. Terus ada contoh ini, ada orang dari kapal, dia memberikan kakinya itu gaya dorong ke belakang. Nah, aksinya sehingga ini kapalnya ke belakang. Reaksinya, dia mendapatkan reaksi dari kapal sehingga reaksinya dia bisa maju ke depan. Nah, ini contoh penerapan dari hukum 3 Newton. Nah, hukum 1, 2, dan 3 Newton sudah kalian pelajari. Untuk itu, kalian lebih untuk bisa memahaminya harus mengenal macam-macam gaya. Nah, untuk macam-macam gaya, saya akan berikan materi ini pada the next video. Nah, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.